Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Niko Saputra, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi PGSD, UPBJJ, UT Jakarta dengan NIM 86044501. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas satu mata kuliah Filsafat Ilmu dengan tutor pembimbing saya Ibu Aulia Rahmanisa, SPD, MPD. Hari ini kita akan membahas tentang peran ontologi dan epistemologi dan aksiologi dalam membentuk dasar filsafat ilmu. Pertama kita akan membahas tentang ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan realitas dan apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu. Dalam hal ini, ontologi tidak hanya melihat apa yang dampak, tetapi juga apa yang sebenarnya ada di baliknya. Dengan kata lain, ontologi menjawab pertanyaan utama seperti apa yang dipelajari oleh suatu ilmu. Kedua, apa hakikat dari sesuatu yang dipelajari tersebut? Dalam ilmu, ontologi berfungsi untuk satu, menentukan objek kajian ilmu, dua, menjelaskan batas suatu ilmu, tiga, memahami hakikat realitas. Contoh dalam dunia pendidikan, ontologi membahas tentang objek kajian seperti peserta didik, guru, proses belajar, dan lingkungan pendidikan. Hakikatnya, manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang. Kesimpulannya adalah, pendidikan tidak hanya melihat siswa sebagai penerima materi, tetapi sebagai individu yang berkembang secara utuh. Selanjutnya, kita akan membahas epistemologi, adalah cabang filsafat yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan ilmu, termasuk metode yang digunakan dan bagaimana kebenaran suatu ilmu itu diuji. Epistemologi menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertama, bagaimana kita mengetahui sesuatu? Dua, dari mana pengetahuan tersebut berasal? Tiga, bagaimana kita memastikan bahwa pengetahuan itu benar? Epistemologi menekankan pada pertama, sumber pengetahuan, seperti pengalaman, akal, dan kombinasi keduanya. Kedua, metode memperoleh ilmu melalui observasi, eksperimen, dan penelitian. Ketiga, uji kebenaran menggunakan logika, bukti empiris, dan pengujian ilmiah. Contoh dalam dunia pendidikan, epistemologi terlihat pada pertama, cara belajar dan mengajar melalui diskusi, tanya jawab, dan praktikum. Kedua, metode pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran aktif. Tiga, uji kebenaran melalui ujian, penilaian, dan evaluasi hasil belajar. Dapat kita artikan bahwa siswa tidak hanya menerima suatu informasi, tetapi juga mencari dan memahami pengetahuan melalui proses belajar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Aksiologi menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertama, untuk apa ilmu itu digunakan? Dua, apakah penggunaan ilmu itu baik atau buruk? Tiga, nilai apa yang harus diterapkan dalam penggunaan ilmu? Aksiologi menekankan pada pertama, nilai, manfaat ilmu bagi manusia. Dua, etika, baik dan buruknya suatu penggunaan ilmu. Tiga, tujuan, kemana arah penggunaan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam dunia pendidikan, aksiologi terlihat pada satu, tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak dalam mengembangkan karakter dan kepribadian. Dua, nilai yang ditanamkan seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Tiga, etika penggunaan ilmu seperti tidak menyontek, menggunakan pengetahuan
untuk kebaikan dan tidak menyalahgunakan teknologi. Dapat kita artikan, pendidikan tidak hanya membuat siswa pintar, tetapi juga memiliki moral dan berkarakter. Lalu, apa sih keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Ketiga aspek ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun suatu ilmu pengetahuan. Karena ontologi menentukan apa yang akan dikaji, epistemologi menentukan bagaimana cara memperoleh ilmu, aksiologi menentukan untuk apa ilmu digunakan. Ketiganya membentuk suatu kesatuan yang utuh dalam filsafat ilmu. Ontologi sebagai dasar menentukan objek atau fokus ilmu. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki arah yang jelas. Epistemologi sebagai prosesnya menjelaskan cara memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut dengan metode yang benar. Aksiologi sebagai tujuan akhir mengarahkan agar ilmu digunakan secara bermanfaat dan sesuai dengan nilai dan etika. Ilmu dimulai dari apa yang dikaji, lalu bagaimana cara mengetahuinya, dan akhirnya untuk apa ilmu itu digunakan. Misalnya, dalam pembelajaran IPA kita ambil contoh, ontologi yang dikaji adalah alam dan gejala alam. Epistemologi dipelajari melalui eksperimen dan observasi. Aksiologi digunakan untuk menjaga lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Ketiganya saling melengkapi agar ilmu tidak hanya benar tetapi juga bermanfaat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ontologi memberikan arah, epistemologi memberikan metode, aksiologi memberikan nilai dan tujuan. Sekian teman-teman, berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan dalam menjelaskan tentang materi kali ini, yaitu yang pertama adalah filsafat ilmu mengurai ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang ditulis oleh Ahmad Tafsir. Lalu yang kedua adalah filsafat ilmu BMP IDIK 4006 yang ditulis oleh Boy Riswati E dan F. Arung, Universitas Terbuka. Lalu selanjutnya filsafat ilmu sebuah pengantar populer yang ditulis oleh Jujun S. Surya Sumantri, Pustaka Sinar Harapan. Sekian teman-teman penjelasan pada kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat mudah dipahami oleh teman-teman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.